Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernanda Senamardia dari kelas 4 PAI A ingin menyampaikan materi tentang hakikat, ganjaran, dan hukuman dalam pendidikan agama Islam. Dalam pendidikan Islam. Nah, pengertian ganjaran dan hukuman. Pengertian ganjaran secara etimologi, terima ganjaran berasal dari kata ganjar yang berarti memberi hadiah atau upah. Karenanya berdasarkan pengertian ini, maka adalah perlakuan menyenangkan yang diterima seseorang sebagai konsekuensi logis yang dari perbuatan baik atau amal soleh atau prestasi terbaik yang berhasil ditampilkan atau diraihnya. Nah, istilah sawab sama dengan ganjaran dapatkan dalam Al-Quran dalam menunjukkan apa yang diperbuat oleh seseorang dalam kehidupan ini atau akhirat kelak. Karena amal perbuatan yang baik, maksud ganjaran dalam konteks ini adalah memberikan sesuatu yang menyenangkan atau penghargaan dan dijadikan sebagai hadiah bagi peserta didik yang berprestasi, baik dalam belajar maupun sikap dan perilaku. Melalui ganjaran, hasil yang dicapai peserta didik dapat dipertahankan dan meningkat, serta dapat menjadi motivasi bagi peserta didik lainnya untuk mencapai target pendidikan secara maksimal. Nah, pengertian hukuman secara etimologi, hukuman berarti siksa atau sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya. Nah, dari sisi ini hukuman pada dasarnya perbuatan tidak menyenangkan yang ditimpakan kepada seseorang sebagai konsekuensi logis atau suatu kesalahan atau perbuatan tidak baik yang telah dilakukannya. Nah, hukuman ialah suatu perbuatan di mana seseorang sadar dan sengaja menjatuhkan nestapa pada orang lain dengan tujuan memperbaiki atau melindungi dirinya sendiri dari kelemahan jasmani, rohani, sehingga terhindar dari segala macam pelanggaran. Nah, macam-macam ganjaran dan hukuman. Macam-macam ganjaran yang dimaksud hadiah atau tidak usah selalu berupa barang. Anggukan kepala dengan wajah berseri menunjukkan jempol atau ibu jari si pendidik sudah suatu hadiah. Nah, pengaruhnya itu besar sekali, yaitu memenuhi dorongan mencari perkenaan mengembirakan anak, menambah kepercayaan pada diri sendiri, membantu dalam usaha, mengenal nilai-nilai. Ganjaran dapat dilakukan oleh pendidik dengan cara bermacam-macam, yaitu pendidik menganggukkan kepala dan membiarkan jawaban yang diberikan oleh seorang peserta didik. Pendidik memberikan kata-kata yang menggembirakan atau pujian. Nah, guru memberikan benda-benda menyenangkan dan berguna bagi peserta didik. Macam-macam hukuman setelah larangan dan sejenisnya diberikan ternyata pelanggaran masih dilakukan, tibalah masanya pemberian hukuman. Nah, hukuman tidak selalu dihukum badan. Hukuman biasanya membawa rasa tak enak, menghilangkan jaminan perkenan dan kasih sayang. Nah, dan itu membuat yang tidak diinginkan oleh anak ini dan mendorong anak untuk selanjutnya tidak berbuat lagi. Nah, proses pemberian hukuman dalam hal ini Al-Ghazali tidak sependapat kepada orang tua dan pendidik dengan cepat dan sekaligus memberi hukuman terhadap anak-anak yang berlaku salah dan melanggar peraturan. Hukuman adalah jalan yang paling akhir apabila teguran, peringatan, dan nasihat-nasihat belum bisa mencegah anak lakukan pelanggaran. Nah, pada tahap pertama, anak diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga ia mempunyai rasa kepercayaan terhadap dirinya dan ia menghormati dirinya, kemudian ia merasakan akibat perbuatan tersebut. Akhirnya ia sadar dan insaf terhadap kesalahannya dan berjanji dalam hatinya tidak akan mengulangi lagi kesalahannya. Nah, apabila yang pertama ini belum berhasil, maka dianjurkan tahap yang kedua, yaitu berupa teguran, peringatan, dan nasihat-nasihat sebagaimana penjelasan Al-Ghazali. Maka dalam tindakan yang demikian, kalau si anak masih kembali lagi berbuat tidak baik untuk kedua kalinya, maka sebaiknya ia ditegur dengan sembunyi dan persoalan itu dianggap besar akibatnya terhadap anak itu. Nah,
Kepadanya dikatakan, awas sesudah ini engkau berbuat demikian, rahasianya akan diberitahukan kepada orang banyak. Selanjutnya, setiap kali orang tua menegur anak, janganlah banyak bicara dalam hal ini. Sebab banyak bicara di sini akan menyebabkan si anak menganggap enteng celaan, menganggap mudah melakukan kejahatan-kejahatan dan perkataan, dan atau nasihat itu tidak meresap dalam hati si anak. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang materi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.